Itu yang terakhir kan yang versi Korea ya. Sama aku featuring sama Maisha Kana. Itu sebenarnya planningnya rilis di Oktober 2021. November kejadiannya Eca, akhirnya aku tunda. Sampai beberapa bulan yang lalu baru rilis. Aku nggak mau manfaatin momen juga gitu. Dalam arti, ya nggak pantas aja untuk hal yang sifatnya duka cita ya. Terus manfaatin untuk keuntungan pribadi tuh buat aku salah banget aja. Kalau buat aku ya, ini pendapat aku pribadi. Jadi akhirnya yang cover itu baru dirilis setelah semuanya reda. Karena sudah terlanjur dibuat kan. Iya. Gitu. Kalian adalah sahabat. Kamu tadi bilang bahwa di setiap momen-momen yang berat gitu ya. Kalian selalu kemudian ada kamu di momen waktu saat remaja. Vanessa dulu bikin KTP katanya sama kamu bareng, betul ya? Atau bikin ATM waktu itu? Kayak ATM ya waktu itu. Aku lupa ya. Banyak hal sih. Kenapa aku bilang Vanessa tuh kuat? Karena ya Vanessa memang pribadi yang sebenarnya independen banget. Aku nggak ngomongin siapapun kenapa dia bisa jadi independen, aku juga nggak ngomongin hal itu ya. Tapi lebih ke pada saat dia independen, dia nggak selalu ketemu orang yang tepat. Selalu dimanfaatin, selalu ketemu orang yang salah, yang akhirnya ngerusak karakter dia pada saat itu gitu. Plus project kita pada saat itu dan pertemanan kita sebenarnya. Tapi ya gitu, yang seperti saya bilang tadi, ketika semuanya di akhirnya udah sadar, iya nih ternyata aku bener ya kepentok sama nih orang salah banget. Selalu hadir lagi, curhat, sorry ya Nick, aku minta maaf sama kamu ya, aku nggak dengerin kamu. Gitu. Ya nggak apa-apa Cak, udah sekarang kita berkarya lagi yuk, apa gitu. Maksudnya, jadi separah-parahnya keadaan dia atau aku di dalam menjalani kehidupan ini, dia pasti ada nih. Entah nelpon yang kayak waktu ke Dubai itu, dia benar-benar siapa nelpon dari Indonesia kan, aku lagi di Australia. Oh. Ini aku Eca gitu. Kita ke Dubai yuk. Hah? Tiba-tiba ngajakin ke Dubai kan. Ya aku nggak pernah ke Dubai juga gitu. Jadi selalu hadir dengan cerianya dan energi yang positif buat aku. Jadi ya berasa banget sih buat aku. Perjalanan ke Dubai, kita masih punya tayangannya. Iya. Begitu kita sama-sama naik mobil ya. Ingat? Iya. Yang di Gurun Pasir. Di Gurun Pasir. Ekspresinya seperti apa yang berikut ini? Kalau kita manggungnya nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh tatap-tatapan muka. Harus semeter jaraknya, coba kan dia sebel jadinya. Jadi kan mau kerja kan susah, ya kan? Akhirnya berantem lah kita. Berantem. Drama deh pokoknya nih. Terus sampai sebulan yang lalu, ada yang ngomong WhatsApp. Bisa baca. Aku di Australia. Aku lagi di Australia. Di WhatsApp. Niki, apa kabar? Ini siapa? Vanessa Angel. Aku langsung tembak, duet lagi yuk. Oh my god, no! Niki, oh my god. Oh my god. Dia begitu ceria. Niki Tirta di pojokan pegangan. Udah pucet. Ya balance mungkin energinya ya kan. Aku orangnya cukup introvert sebenarnya. Dan dia tuh extrovert. Maksudnya bukan extrovert, ekspresif. Ekspresif. Jadi imbang ketika jalan bareng seneng aja ada energi dia di sekitar aku. Dan aku juga ngasih masukan-masukan positif buat dia. Termasuk pada saat dia mengalami hal terpuruk pada saat itu pun kamu juga selalu hadir walaupun tidak di dalam sorotan kamera. Iya, aku 3 kali ke Surabaya waktu itu. Cuman mungkin yang aku publish surat aja kan, surat kecil di Instagram yang dia kasih buat aku, Nick tolong di post ya gitu. Cuma 1 kali yang aku publish, tapi sebenarnya aku 3 kali kesana. Aku bawain makanan, lagi pengen apa, aku bawain cemilan tuh sedus gede. Belanja dulu di supermarket. Terus dia mau makanan apa, lagi pengen apa. Tuh aku inget banget dia pengen salah satu ke coffee shop terkenal lah.
Pokoknya dia sukanya itu gitu. Aku bawain juga, terus ada sop iga kalau nggak salah, aku lupa deh. Tapi setiap kali datang pasti aku bawain makanan yang banyak. Gitu. Jadi ya karena ya nggak tahu, aku mungkin ngerasain aja kalau misalnya aku yang ada di situ pasti lagi di bawah-bawahnya dan nggak ada yang menghargai, nggak ada yang ngelihat benar, nggak ada yang ngelihat positif, dan tidak punya apa-apa di situ dengan segala ya kondisi rutan kan kayak tahu seperti apa gitu, nggak mungkin senyaman di rumah atau di tempat lain gitu. Jadi aku mencoba memahami itu untuk dia. Kamu sendiri melihat perjalanan hidup almarhumah semasa hidupnya kan luar biasa. Banyak sekali itu yang tantangan yang dihadapi, tapi dia di depan kamera, di depan teman-temannya selalu dalam keadaan tersenyum gitu ya. Jatuh bangkit, sampai akhirnya dia berkeluarga, punya gala gitu. Tapi pada saat itu juga Allah lebih sayang sama dia. Kalau kamu mengenang kehidupannya gitu. Sebenarnya aku cukup senang dan bersyukur ketika dia menikah dan akhirnya punya anak sih. Karena akhirnya dia nemuin kebahagiaan yang aku udah pernah ngerasain nih, bagaimana punya anak. Buat aku itu true love, cinta sejati yang istilahnya aku ngelakuin apapun buat anakku, nggak akan aku minta timbal balik apapun di kemudian hari, nggak akan. Dan akhirnya Vanessa bisa ngerasain hal itu dengan keluarga barunya gitu. Karena aku tahu pada saat proses kehidupannya dia, ya itu yang tadi aku bilang, beberapa kali ketemu orang yang salah dan aku hadir. Maksudnya salahnya benar-benar salah yang mungkin aku nggak bisa ceritain. Bahkan aku sampai berantem untuk itu, beneran berantem fisik untuk ngebelain dia. Cuman nggak bisa aku ceritain karena berhubungan sama ada seseorang. Banyak hal yang emang nggak bisa aku ceritain aja sih. Tapi mungkin sebagian besar ya tim-tim produksi laguku yang dulu tahu proses berjalan itu. Dedinya Vanessa juga tahu bahwa beneran Vanessa struggle. Walaupun dia independen, di luaran tuh struggle. Sampai akhirnya dia sukses dan punya keluarga tuh sangat membahagiakan buat aku. Senang aja ngeliatnya. Dan ketika dia meninggalkan anaknya, semua orang merasakan kesedihan itu. Pasti kamu juga? Pasti. Ya, aku juga lihat di sosmed kan banyak yang merasa kehilangan ya. Itu yang dia lihat di layar kaca atau di sosmed ya. Energinya seperti itu kan ternyata nggak cuma orang-orang deket yang kehilangan. Orang-orang yang cuma ngelihat penampilan aja berasa kehilangan gitu. Karena memang seceria itu, sepositif itu energinya. Apalagi yang punya masa lalu bersama gitu, baik seneng maupun suka gitu. Nggak banyak soalnya orang yang bisa, banyak orang yang bisa diajak seneng, tapi nggak banyak orang yang bisa diajak susah. Dan kamu punya banyak kisah yang barangkali hanya kalian berdua yang sharing itu gitu ya. Iya. Dan itu menjadi perjuangan kalian sebagai sahabat untuk saling mengisi tanpa perlu orang lain tahu. Tanpa perlu orang lain tahu, ya pastinya ada up and down ya sebagai sahabat ya. Ketika dia punya pasangan pasti aku akan ngerem. Aku takut mengganggu hubungannya. Tapi ketika kita lagi saling membutuhkan, dia pasti ada. Gitu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya, masih di Private Room bersama Niki Tirta. Tadi Niki bercerita kenangannya bersama sahabatnya dari kecil yang ya kadang nggak selalu tiap hari ketemu gitu, tetapi justru di masa-masa salah satu lagi susah, lagi down, mereka selalu ada saling menguatkan tanpa terlihat oleh kamera. Dan baru diceritakan setelah semua reda setahun ini, dan itu pun juga masih nggak semuanya nggak semua dibuka. Ini kamu sebagai teman yang dekat banget gitu,
kamu pasti melihat seperti apa sih hubungan almarhumah dengan adiknya Mayang yang sekarang menjadi sorotan, banyak dihujat juga oleh netizen. Aduh, Kak, kalau boleh ditanya ya sebelum dia berkeluarga, orang yang paling dia sayang pastinya mamanya yang sudah almarhumah. Tapi yang paling dia sayang selanjutnya itu adiknya, Mayang. Jadi waktu pas akhirnya mulai viral, aku tuh sempat kayak, ini kok aneh banget ya, kok ini kayak gini ya. Maksudnya aku nggak habis pikir ketika orang berduka, ngasih empati, simpatinya buat kejadiannya Vanessa pada saat itu. Tapi di sisi lain adiknya ya, orang yang paling dia sayang, salah satu orang yang paling dia sayang malah dihujat, dijelek-jelekin. Pada mikir nggak perasaannya Vanessa? Aku sampai, ini pada mikir nggak ya ngomong kayak gini? Mikir nggak ya Vanessa kalau ngelihat atau ngedenger hal ini atau tahu akan hal ini, sedihnya bukan main. Kan aku tahu banget Vanessa walaupun waktu itu sudah akhirnya keluar dari rumah, independen, itu selalu laporan sama aku. Nick, lihat Nick. Lihat, aku dikirimin video Mayang lagi latihan gitar sama Dedi. Sekarang udah bisa gini, sekarang udah bisa gitu. Udah nyanyi. Wah, lihat deh Nick. Selalu update ke aku. Progres Mayangnya masih kecil. Mayang kan waktu itu ketemu aku masih 7 tahun, 8 tahun kan. Dan lagi diajarin les gitar lagi, nyanyi sama Dedinya gitu. Dia sayang banget. Terus kalau telepon juga, kamu mau apa ya, ntar aku beliin ya, gini-gini. Maksudnya walaupun dia struggle di luar sana dengan segala permasalahan dia selalu ada waktu buat nelpon nanya kabar sama Mayang. Nah, yang jadi buat aku aneh akhirnya yaitu kok perkembangan media sosial pada saat itu kok begini ya. Semua pada berempati, pada berduka sama Vanessa, tapi di sisi lain adiknya yang paling dia sayang, aku tahu banget dia sayang, ya dibicarakan sedemikian rupa. Yang satu pasti mentalnya Mayang pada saat itu kena banget. Kedua, aku sampai berpikir gimana ya perasaan Vanessa ya kalau tahu akan hal ini gitu. Jadi ya makanya aku memilih lebih baik aku diem deh. Aku diem aja. Aku diem gitu. Karena aku benar-benar nggak tahu ini perkembangannya pada saat itu arahnya kemana sih tentang kasus ini, tentang kejadian itu. Pendapat orang, penilaian orang, kan yang tahu benernya sebenarnya orang-orang terdekatnya ya. Terakhir aku juga sempat ketemu sama Mayang, dia attitude-nya baik kok. Attitude-nya baik, dia mau belajar, mau berusaha. Kalau ada kekurangan di sana sini itu wajar ya. Apalagi performance pertama mengenal dunia entertain dengan segala ya kamera, lampu, orang-orang yang menyorot, pasti ada gugup-gugupnya. Tapi makin kesini makin kelihatan dia makin keren loh. Memang dia dari kecil sudah latihan, sudah bertalenta. Dan memang Vanessa dan Mayang memang dari kecil udah dikursusin gitar, vokal dengan sangat disiplin oleh Dedi. Dengan sangat disiplin. Pasti ada hasilnya sekarang, yakin. Satu lagi cerita dari sahabat terdekatnya Vanessa. Ini juga pesan buat banyak kita ya. Kadang ya apa yang sesungguhnya terjadi di balik kamera dan hingar-bingar itu tidak selamanya sama dengan yang di depan kamera, yang di sosial media. Tapi ya hal baik yang bisa kita ambil hikmahnya dari almarhumah adalah dia kuat dan banyak menyimpan kepedihan, struggle-nya itu di dalam untuk dirinya. Untuk dirinya, tapi masih tetap mau menghibur orang lain di luarnya. Termasuk sahabat-sahabat. Yeah. Yang berikut kita ada beberapa celebrity chef. Kamu kalau dibilang celebrity chef, oke aja ya. Oke aja. Ini celebrity chef. Ini benar-benar chef yang kita kenal deh. Baik melalui ajang pemilihan chef gitu, ataupun ya memang ada programnya di TV ya. Ataupun juga yang tadinya pemain sinetron menjadi chef. Kita lihat dulu profilnya Chef Aiko dan Jesslyn berikut ini.
Aiko Sarwosri Isra, juru masak berusia 33 tahun yang mengawali karirnya sebagai model tahun 2007 ini pernah membentuk grup duet The Woman namun bubar setelah 1 tahun. Perempuan yang gemar memasak sejak kecil ini sebelumnya pernah ikut sekolah memasak, kemudian menjadi pemandu acara kuliner bernama Warna hingga dikenal sebagai celebrity chef yang dijuluki sebagai chef seksi. Perempuan yang menikah dengan pengusaha Ahmad Saugi Balfas pada April 2018 dan dikaruniai 1 anak perempuan bernama Arsila ini memiliki hobi naik motor hingga melakukan touring bersama suami. Perempuan pecinta kucing ini pada November 2021 motor milik suaminya yang seharga 80 juta hilang diambil pencuri. Seperti apa kisah Aiko selama menjalani profesi memasak? Benarkah Aiko mengoleksi berbagai jenis motor untuk touring yang harganya miliaran rupiah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jesslyn Lauren, juara kompetisi memasak tahun 2021 berusia 21 tahun ini sebelumnya pernah sekolah masak di Le Cordon Bleu, Thailand dan Prancis. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memiliki konten TikTok mengubah makanan cepat saji menjadi bentuk lainnya yang dinamakan Gourmet with Jess dan salah satu videonya ditonton lebih dari 6 juta kali hingga membuat netizen tidak menyangka makanan cepat saji bisa menjadi hidangan mewah, namun ada yang menyebutnya mempersulit hidup. Perempuan asal Medan ini juga kerap membuat konten mengcover lagu dan menggambar menggunakan bahan masakan. Benarkah Jesslyn sengaja ikut kompetisi memasak demi menjadi celebrity chef? Dan bagaimana tanggapan Jesslyn soal konten gourmetnya yang disebut meniru konten kreator luar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah ada bertiga ini semuanya jago-jago masak bukan ya, termasuk saya jago makan. Oke. Oke, Niki, Aiko, Jesslyn, kalian bertiga di sini. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Jesslyn, fitnah atau fakta? Setelah akhirnya bikin segala macam konten memasak dan konten, akhirnya ada juga ini satu treatment yang viral. Aduh, walaupun udah viral, masih tetap ada yang julid juga yang bikin kamu pusing. Mau bikin konten apa lagi soal memasak ya? Fitnah atau fakta? Pusing enggak. Tapi? Karena pada akhirnya kalau berkonten tuh selalu berkarya ya. Ya betul juga. Yang penting kan we're doing what we love to do. Yang penting kita juga enjoy. Jadi ya kalau misalnya memang ada yang julid mungkin udah lebih kebiasa aja sih. Iya, biasalah hidup ini memang ada pro dan kontra ya. Tapi yang nonton banyak. Ini dia nih. Kompilasi kontennya Gourmet Jesslyn di TikTok yang viral. Salut ya sama kalian hobi masak itu ya. Aduh, aku belum apa-apa, motong bawangnya udah kemeringat ya. Begitu masih dikomenin netizen, tapi ada komennya pro kontra. Coba kita baca komentar netizennya. Rasa ingin berteman dengan Jess. Ini kalau bosan, ini tolong diolah lagi gitu ya. Yang berikutnya, resepnya Cici pasti berawal dari overthinking. Itu benar sekali. Yang berikutnya, dari makanan cepat saja jadi makanan lama saji. Lucu-lucu ya. Ada lagi. Bayangin jadi mbaknya, males banget nyuciinnya. Iya, nyuci itu adalah bagian yang, aduh, mirip YouTube-nya Tasty yang remake Fancy kan. Iya benar, makanya kok kayak nggak asing. Wah, aduh, caps lock banget. Oh, pasti lagi lapar tuh ya. Next, yang berikutnya, fitnah atau fakta? Chef Aiko. Kamu tuh suka kesel kalau ada yang bilang kamu tuh eksis jadi celebrity chef karena cantik, seksi, dan sensasi doang. Padahal kamu itu juga sekolah masak. Terkenal juga karena merintisnya itu dari macam-macam hal, pengalaman dari bawah juga. Fitnah atau fakta? Gimana tadi? Fitnah? Kamu kesel kalau dibilang celebrity chef, terkenal itu hanya karena kamu cantik dan seksi gitu. Bukan karena kemampuan masak kamu. Fitnah lah. Kamu gak kesel dibilang? Ada beberapa real apa namanya competition itu yang memang aku best of the best. Oh, gitu ya? Ada waktu itu best of the best. Jadi karena masak ya? Sama Denny ya. Memang masak itu sebagian dari hidup aku. Masak itu sebagian dari separuh jiwa aku. Karena dengan masak kita bisa menyatukan semua orang yang lagi berantem, kita makan bareng, itu selesai. Oh, serius. Betul. Kita bisa nyenengin orang lain. Jadi kalau ada orang yang bilang, Chef Aiko mah cuma modal seksi doang dia, terkenalnya. Seksi itu kan dimakan waktu. Seksi itu kalau masakan dimakan orang sampai habis. Jadi ya kita harus kembangin aja apa yang kita punya. Aku cinta dengan pekerjaanku. Pernah ada pengalaman makanan menyatukan orang yang berantem? Setelah yang berikut ini kita bahas yang Kembali lagi kita bersama para chef di sini.
tadi pertanyaan buat Aiko kan dulu, image-nya dulu Aiko itu masak tapi juga kayaknya tuh karena mengandalkan keseksiannya. Ternyata masakannya enak. Kamu pernah nyobain ya Niki Tirta ya? Benar. Walaupun ada artikelnya nih, artikelnya sering kayak gini nih bunyinya. Ini dia, 4 selebriti chef Indonesia antara seksi dan sensasi. Wah. Bunyinya gitu ya kayaknya, sampai gitu ya. Karena kebenaran kan waktu itu cuma 4. Iya kan? Siapa aja waktu itu? Kamu, Farah, terus si Vindili sama Marinka, dan kebenaran 4-4-nya punya yang besar gitu loh. Oh iya, maksudnya kalau masak lah itu porsinya besar gitu ya kan. Vindili yang jujurli itu kan? Iya jujurli, elegan apa namanya? Slice ya kan. Jadi kamu nggak tahu ya Jess ya? Aduh Jess ya. Abis ini pasti browsing nih. browsing ya. Itu cara membuka salak ini loh. Cara makan salak pakai sendok, pakai garpu atau pisau. Repot ya kan. Oke lanjut nih Tirta Fitnah atau Fakta. Kamu juga nggak mau kalah. Kamu juga sekarang lagi rajin membentuk badan jadi berotot dan ada roti sobeknya. Supaya penampilan juga makin keren, juga supaya cepat dapat jodoh lagi. Fitnah atau Fakta? Fakta. Ya, supaya makin keren penampilannya kan. Supaya, aduh ya jadi aku sih sebenarnya gym udah dari tahun 2000. Udah lama ya kan? 2008 ya, 2007 udah lama sih gitu. Cuman ya up and down aja, kadang gemuk, kadang kurus. Keras sekarang ya. Apalagi dia makanannya dicoba-cobain tuh kan. Pasti kan makanan kamu manis, tepung gitu ya. Iya. Agak berat nggak sih di sini nanti? Enggak sih. Oh, itu berat untuk orang sekitar yang nyobain ya? Untuk orang sekitar. Biasanya ya yang kerja sama aku, terus misalnya kayak ada kerjaan, pasti aku bawain makanan. Oh iya ya, ke sini juga bawain makanan lo tadi. Tapi udah punya cewek belum sih? Belum. Oh belum? Oke, tolong bawain. Lanjut, Aiko. Fitnah atau fakta? Selain memasak, setelah menikah, kamu juga ketularan suami kamu yang suka motor dan touring. Akhirnya kamu kalau memasak itu lebih banyak di luar ruangan. Sekarang fitnah atau fakta? Fitnah. Maksudnya bukan karena suami ini touringnya ya? Iya. Emang dari kecil aku tuh tomboy. Oke. Banget. Dan sebelum aku kenal suamiku malah itu kita sama-sama suka motoran. Oh, karena suka motoran. Gitu. Aku dan lucunya aku nggak bisa nyetir mobil tapi aku bisa bawa motor gede itu. Oke. Gitu. Gitu ya? Iya, jadi bukan karena aku ketularan dia. Oke, gitu. kebalik. Cuman jadi bebannya adalah begitu kita nikah, koleksi jadi nambah, biaya juga nambah. Bukan satu berdua itu ya. Iya beban. Satu gitu. orang satu, itu beban di kantong. ada satu chopperku di rumah namanya siapa? Siapa? Munaroh. Itu punya kamu atau punya suami? Punya aku. Karena pink warnanya. Oh, seperti baju kamu? Oke, baiklah. Kita masih akan challenge mereka bertiga ya. Kan katanya jago-jago masak, aku yang mencoba masakan mereka. Ini yang mencoba merubah dari apa menjadi apa, kamu apa ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana sambil kita tanya-tanya tentunya. Tetap di Rupi. Oh dia kayak lagi lomba masak ya, mereka udah sibuk semua ya kan. Chef Aiko masak apa hari ini Chef? Kita mau bikin es timun sehat. Es timun sehat. Oke, Niki Tirta. Emang gila apa Chef Niki Tirta? Oke, hari ini bikin yang simpel-simpel aja. Bikin dorayaki atau pancake. Itu simpel ya? Itu teman aku loh, Doraemon. Oke, Jesslyn masak apa? Aku buat burger jadi bibimbap. Oke, kamu membuat fast food menjadi tidak terlalu fast. Oke, sambil mereka masak, mereka konsentrasi di masakan, tetap ya kita ajak ngobrol. Ada pertanyaan dari netizen. Yang pertama buat Chef Aiko. Ya. Chef, sekarang kemana aja sih? Kok jarang muncul di TV? Ngapain aja sehari-hari ya, Chef? Kegiatan aku lebih banyak ke daerah-daerah untuk memberikan pelatihan kepada UMKM yang mereka pengen punya usaha, tapi mereka tidak tahu bagaimana standarisasi dapur atau packaging. Jadi kita mengajarkan itu. Jadi keliling Indonesia-nya itu. Keren sekali sih. Nanti ini berangkat ke Ambon juga aku pelatihan dalam rangka itu buat mereka. Sambil naik motor juga? Enggak, jangan. Ya kali di sana motornya ditarik dari sini, dibawa. Oke, yang berikut pertanyaan buat siapa? Jess. Ya kamu kan bisa masak, bisa nyanyi, bisa lukis, pokoknya artis banget. Kenapa sih kamu bisa semuanya? Menurut kamu kekurangan kamu tuh apa sih? Ada nggak sih dari segala seni itu yang kamu nggak bisa sebetulnya? Pasti ada dong. Apa seni apa yang kamu nggak? Kan nyanyi bisa. Aku nggak bisa nari. Kamu bisa nari? Aku nggak bisa banget nari. Nggak bisa banget? Nggak bisa. Niki Tirta bisa nari nggak?
Enggak. Dance nggak bisa. Tapi bisa nyanyi bisa ya? TikTok. Oh TikTok. Enggak juga sih, enggak juga. Ya, TikTok yang mana kan? Ya, berikut. Kak Niki, kenapa sih kamu kepikiran mau satu project sama Maya? Emang nggak takut dibully? Nah, Enggak sih, enggak ya? sama sekali nggak takut karena kan kita mau berkarya ya, Berkarya. bukan mau cari popularitas atau Betul. pamor ya. Betul. Jadi Jadi, memang ditunjukkan dengan karya. Dan aku memang lihat Mayang punya potensi dan talenta yang bagus. Karena kamu tahu, Dan attitude-nya bagus. gitu ya, anaknya sopan banget. Anaknya sopan. Dan karena ini kita abadnya kakaknya dan tahu kakaknya sayang banget sama Maya. Gitu ya. Oke baiklah, simsalabim. Simsalabim. Udah pada jago-jago masak tinggal set jadi ya kan. Oke, aku mau lihat hasil penataan dari para chef, lalu aku akan cobai ya kan. Lalu aku akan memberikan review, bukan penilaian. Siapa aku memberi penilaian, masakannya kan bisa ya kan. Ini siapa deh? Ini dulu, ini apa namanya nih? Bibimbap. Hah? Panas ya? Enggak. Bawa ke depan. Orang panas juga kan? Ceritanya panas. Panas. Dibawa kemana tuh? Bisa nggak kamu pegangnya? Oke. Nih, ini dari burger fast depan. food ya menjadi makanan yang lebih kompleks lagi. Ya kan? Bukan fast food tapi long food. Fast food yang menjadi makanan kompleks dan cluster. Iya, ini cara makannya Ini gimana? harus dicampur gitu sih. Diaduk gitu. Yes. Ada telurnya. Enak sekali. Aduh. Oke, habis asin, kita ke dessert yang manis. Ini nih, Aiko yang dulu, udah Aiko jadi dulu, aja Aiko ya, dulu. yang udah jadi Aiko dulu dulu, aja. katanya Aiko Aiko dulu. dulu. Oke. Biar Makasih nggak hangat, serta makasih amin hangat. dulu. Ini apa namanya? Ini namanya es timun segar. Ini mesti diaduk juga nggak? Diaduk dong, kan gulanya di bawah. Oh iya diaduk ini ya. Oke baiklah, es timun segar. Looks good. Cuma emang lengket. Iya, nggak bisa non-stick dia. Harus yang sopan ya. Coba ceritain dong, maksudnya rasanya ada asamnya kah? Ada. Rasanya tuh ya seger, kecut, ada kecut manis, seger. Terus itu ada kriuk-kriuk dari timunnya. Timun, betul. Oke, korban selanjutnya. Set. Ih, manis sekali coklatnya rata ya. Kalau aku yang masak tuh, lihat. Aduh, kayak lagi jajan di depan warung sekolah. Dari kompornya langsung. Lembut, sama seperti hatinya Niki Tirta. Keren-keren sekali Aku sih. penasaran. Siap-siap aku semuanya. Terima kasih banyak untuk kisahnya, ceritanya, sharingnya. Thank you. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Kalau mau tahu resepnya kayak gimana, silahkan pantengin Instagram mereka masing-masing ya. Kita ketemu lagi sampai jumpa di Ruben.